Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadil Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadiri majelis-majelis yang mulia dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada hikmah yang ke-81. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi anwa'il khairati fa'anahum 'alaiha fa'asbahu min ahliha. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatik, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirudz dzunubi ighfiriz dzunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub, wa ya satiral ghuyub bisturil uyub, ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub, urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa istiqomah untuk bersama-sama membaca sejarah baginda Nabi, berselawat kepada baginda Nabi, dan semoga ini benar-benar menjadi sebab kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti sunnah baginda Nabi, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan di agama yang diridhai, yaitu agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita digiring bersama rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan membaca hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-81. Bunyinya adalah bismillah. Ribuan kilo jarak yang kita tempuh dimulai dari satu demi satu langkah yang pasti. Dan seseorang tidak akan sampai puncak kecuali telah dengan pasti menginjakkan kakinya di lereng gunung terendah. Maka dari itu,
untuk sampai kepada Allah. Itu kan yang kita rindukan, untuk sampai kepada Allah. Kita juga harus memulainya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu, dengan pasti dan tanpa henti. Ada sebagian orang yang telah tergugah kesadarannya untuk menjadi orang baik. Sehingga dengan kerinduannya itu lalu dia melakukan kebaikan. Kebaikan yang banyak. Maka di saat seseorang melakukan yang demikian, bisa saja dia menjadi seorang yang sampai kepada Allah dengan keistiqomahannya. Akan tapi bisa saja kerinduan melakukan kebaikan yang seperti itu adalah karena bisikan setan untuk menjadikan orang tersebut bosan di esok hari untuk melakukan kebaikan. Ada orang rindu melakukan kebaikan lalu di sebuah malam dia melakukan sholat sampai 1000 rakaat. Dan dia bisa melakukan 1500-100 rakaat. Tentunya dengan payah. Kemudian di esok harinya di saat dia ingin bangun melakukan sholat, setan membisikkan, kau ingat malam yang lalu? Seberapa capek kau rasakan? Dia mengatakan, iya capek kemarin. Karena dia melakukan kebaikan, tidak mengutamakan bagaimana istiqomah. Bagaimana dia berbuat baik saat itu, ternyata di esok harinya dia bosan melakukan kebaikan. Ini ada model yang semacam ini. Maka ingin melakukan kebaikan itu harus kita upayakan bagaimana kita bisa istiqomah. Satu. Yang kedua, ada orang merindukan kebaikan ini adalah seperti orang itu langsung melihat ingin di puncak sana. Saya pengen seperti itu. Berhayal nanti kalau saya kaya raya, saya akan membantu masjid itu, saya akan bantu pondok itu dan sebagainya. Dia berada di dasar, dia berada di kaki gunung terendah. Dia bicara tentang puncak. Dia menyebut jarak yang terjauh. Sementara dia belum mencoba melangkahkan kakinya. Hayal. Kalau memang kita ingin sampai kepada puncak kebaikan yang kita rindukan, saya ingin menjadi orang, kalau saya menjadi orang kaya nanti saya akan banyak sedekah, saya akan bantu masjid dan sebagainya. Stop. Itu cita-cita mulia. Tapi hari ini belum tentu kamu kaya. Kamu tidak semua kaya. Saat ini kamu belum kaya. Maka apa yang bisa dilakukan? Mulailah dari yang kecil. Maka jika berbuat baik itu jangan nunggu kaya. Orang fakir pun bisa berbuat baik. Kadang kebodohan kita itu sebenarnya bisikan setan, nanti aja kalau sudah kaya, saya akan bersedekah. Bagaimana mungkin dia bersedekah di saat kaya, di saat miskin pun dia belum pernah berusaha untuk belajar bersedekah. Maka semampu kita belajar, kita bersedekah dari yang sedikit. Melakukan kebaikan semampu kita. Jadi memulai itu penting. Ingin melakukan baik, mulai. Sama seorang santri hayalannya saya ingin jadi ustadz, nanti bisa ngajar, jadi guru besar dan sebagainya. Masih jadi santri. Belum. Itu nanti. Tapi saat ini, ajarkan kepada sahabatmu, kawanmu, apa yang kamu ketahui. Berarti yang saat ini kalau ada anak santri, belajar, setelah belajar dia faham, kemudian setelah itu dia rindu untuk memberitahu kepada temannya, dia bakat nanti menjadi guru besar. Si fakir yang dia berusaha untuk bersedekah, sekecil apapun yang ia mampu, dia bakat jadi orang kaya yang sukses. Nanti yang kaya yang bakal jadi orang kaya yang dermawan. Makanya jangan nunggu esok hari. Ada sebagian juga menunda berbuat baik karena kesombongan di dalam hatinya. Malu saya nyumbang sedikit, sementara memang dia tidak mampu kecuali sedikit. Yang malu berbuat, yang malu bersedekah sedikit itu potensi sangat mungkin bisa sekali itu adalah menjadi orang yang di saat sedekah besar menjadi ujub.
Maka kami himbau juga, mungkin ada orang sedekahnya sudah kelas miliaran. Tapi nggak ada salahnya di saat ada bantuan-bantuan 5.000, 3.000, kita bantu dong. Biar mengajari orang yang fakir juga tidak pernah ragu bersedekah 1.000, 2.000. Khawatirnya dia sedekah hanya, saya kan kelas saya masa sedekah 5.000, 10.000. Saya kelas saya 100 juta, 1 miliar. Maka ujub lagi dia. Maka mulailah saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Berbuat baik, jangan nunggu esok hari. Menunda ini adalah keterlambatan. Bahkan bisa menjadi sebuah kegagalan. Menunda. Kalau tidak kita segera memulai langkah itu, kapan kita sampai kepada tujuan? Mulailah melangkah. Ribuan kilo yang kita tempuh dimulai dari satu langkah demi langkah. Tapi pasti. Yang melangkah kakinya dari mana? Dari Sumatera. Ada yang dari mana? Malaysia. Dari Singapura. Melangkahkan kaki ke sini kan ribuan kilo yang ditempuh. Tapi dimulai dari mana? Satu langkah demi langkah yang pasti. Begitu semua kebaikan pun demikian. Mulai dari sedikit. Saat ini jangan nunggu esok hari. Maka termasuk yang sering kami hadirkan dalam prinsip dakwah untuk berjuang dan berdakwah, jangan nunggu kaya. Jangan nunggu alim. Saat inilah waktunya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ada orang sedekah sedikit malu karena memang gayanya dia sudah brandnya atau apa namanya, masyhurnya orang itu adalah sedekah banyak. Di saat sedekah sedikit malu. Ya berarti nggak ikhlas dia. Berbuat baik bukan karena Allah tapi karena ingin disanjung oleh manusia. Mulailah semuanya. Hei hamba Allah, dimanapun anda berada, mulai berbuat baik. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kekurangan yang ada pada kita. Banyak berhujah, oh karena saya kan tidak orang kaya, saya nggak bisa bantu masjid. Memang kamu tidak punya duit sama sekali. Beri ke masjid 1.000 rupiah karena memang kita punya duit 1.000 rupiah. Jangan sampai kita tidak ikut bergabung dalam program kemuliaan. Yang diserukan oleh guru-guru mulia dimanapun berada. Memulai itu penting. Semampu kita. Dimulai dari kecil. Suatu ketika ada orang, waktu Nabi menyuruh jihad, perang di jalan Allah. Ada orang datang dengan kaki yang pincang. Cuman cita-citanya gede. Cita-citanya adalah mati syahid, mati di medan laga. Pincang, sebab yang mau ikut perang itu oleh baginda Nabi juga diseleksi. Fisiknya, supaya macam-macam. Lalu terhentilah baginda Nabi kepada orang pincang tersebut. Lalu dengan senyum penuh kasih baginda Nabi, Nabi memberikan pilihan yang mudah untuk orang yang kakinya pincang. Kamu tidak usah ikut perang. Kamu di rumah saja. Sesuai dengan niatmu sudah dapat pahala. Kurang lebihnya seperti mana? Maknanya seperti itu. Maksudnya kamu di rumah saja, nggak usah ikut perang. Karena apa? Sudah niat dan dalam keadaan semacam itu sudah diberi pahala oleh Allah. Rupanya orang tersebut ngerti kasih sayang Nabi dan sangat mengerti. Karena beliau pincang, orang itu pincang. Kemudian bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi. Jadi engkau ya Rasulullah melarang kami ikut perang apa karena kepincanganku ini? Nabi dengan kasihnya menjawab, ya Islam itu indah. Orang seperti kamu gak boleh dipaksa untuk perang. Gak harus perang. Rupanya orang yang rindu pangkat tinggi berkata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la ta'annal jannata bi'urjati hadi. Ya Rasulullah, izinkan aku perang di medan laga biar aku mati di sana. Sungguh aku ingin menginjakkan kakiku, menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Maknanya apa? Enggak boleh menyerah kita melakukan kebaikan. Enggak boleh banyak beralasan. Aku enggak mampu, aku enggak bisa. Enggak ada itu. Saya fakir enggak punya andil untuk membangun masjid. Datang dengan tenagamu, angkat itu kayu. Bersihkan itu lokasi masjid, lokasi pesantren. Aku enggak bisa. Ide-ide cemerlang bisa kok. Jadi enggak boleh kita menyerah.
Maka siapapun dari kita yuk memulai kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Bahkan la tahqiranna ma'rufan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan yang bisa engkau lakukan. Biarpun seandainya engkau harus memberikan sedekah kepada orang, biarpun hanya korma dibelah dua. Enggak punya apa-apa. Syikit tamroh itu korma dibelah dua. Nabi punya korma separuh dimakan, separuh dikasihkan orang lain karena ingin sedekah. Uwais Al-Qarani, kalau bicara tentang orang fakir, beliau adalah sangat fakir, enggak punya apa-apa. Makanannya adalah pergi ke tempat sampah. Biasanya orang tuh sisa-sisa makanan dibuang di tempat sampah tersebut. Karena memang fakir beliau. Mampir ke tempat sampah, dia menyisihkan. Sisa-sisa rotinya orang-orang kaya kan ada di situ. Ada anjing di situ. Ada anjing makan, kata Uwais. Ya anjing jangan di sini, kamu agak ke sana ya. Roti dikumpulin. Dibagi 3. Yang paling bagus dibungkus. Yang sedang dimakan. Yang amat jelek dikasihkan anjing. Setelah dimakan dia kenyang, yang paling bagus dibungkus. Mencari orang fakir. Lalu menengadahkan tangan setelah diberikan, ya Allah. Inilah kemampuanku ya Allah untuk menolong hambamu. Ini yang terbaik yang aku dapat ya Allah. Jangan hukum aku dengan adanya orang fakir yang ada di kiri kananku. Orang fakir masih mikir orang fakir. Uwais sendiri orang fakir tapi hatinya hidup ngurus, mikir. Tapi tetap ingin memberikan orang lain lebih bagus dari yang dimakan oleh dia, oleh beliau. Itulah jiwa juang, jiwa berkorban itu seperti itu. Jangan gampang menyerah. Di samping rumah Anda ada seruan musola, membuat musola. Jangan diam Anda. Anda harus punya andil. Saya tidak punya apa-apa, jangan bilang tidak punya apa-apa. Allah berikan padamu banyak hal. Kalau tidak ilmu, harta. Tidak, harta adalah hati. Doa, panjatan doa di tengah malam. Sisihkan dermakan rezeki Anda sekecil apapun. Karena Anda punyanya kecil, jangan sekecil apapun lalu ditangkap orang kaya, sekecil apapun. Akhirnya apa? Dia kaya raya, kata Buya, sekecil apapun. Ini orang kaya belit. Yang kecil memang orang kecil, tidak punya apa-apa. Itulah orang hebat. Siapapun ayo, dengar seruan kebaikan, jangan menunda. Menunda esok itu pun juga bahaya. Biarpun misalnya 5.000 rupiah, anggap saja di sebuah majelis seperti ini, dia punya 5.000, 10.000 ya, mau didermakan, dia ingin berbuat baik dengan 10.000 rupiah. Hanya gara-gara menunda bisa berubah kisahnya. 10.000 dikocek. Di rumah sudah ada makanan nasi sebelumnya, nanti pulang sudah disambut sama anaknya atau istrinya makan di rumah. Habis pengajian, 10.000 buat sedekah, tapi nggak segera dimasukkan kotak amal. Set. Di saat majelis begini perutnya kerasa lapar. Akhirnya nggak keluar duitnya karena ingat di depan ada bakso, di depan ada roti apa, berubah nggak jadi keluar 10.000, batal. Gara-gara menunda 5 menit. Ingin berbuat baik jangan ditunda. Mulailah saat ini, sekecil apapun. Takut berubah hati itu. Ada dikisahkan satu orang yang sangat soleh, dia itu susah melakukan yang haram, bahkan yang makruh pun jarang. Termasuk ngomong, berbicara waktu berada di tempat buang air besar. Beliau menghindari untuk berbicara di tempat tersebut. Tiba-tiba suatu ketika di saat berada di toilet, mengeluarkan suara memanggil anaknya, anakku sini, sini anakku cepat sini nak. Anaknya kaget. Ayah sangat menghindari untuk berbicara di toilet. Tapi kenapa abang ayah ngomong di toilet? Kaget anak lari, jangan-jangan ada ular atau segala macam. Ada apa abah? Ada apa ayah? Nak, tolong nak. Abah punya uang di tempat itu di laci ini, tolong cepat keluarkan karena waktu aku duduk di sini terlintas aku ingin sedekah. Cepat keluarkan nak. Aku khawatir kalau aku tunda sampai di luar berubah niatku. Cepat keluarkan nak. Cuman mau ngomong itu saja. Kalau menunda kebaikan suka berubah. Setan bisik terus untuk tidak berbuat baik. Baik, 2 hal.
Yang harus kita pahami, untuk sampai kepada pangkat tinggi dalam berbuat baik, mulailah dengan yang sekecil apapun yang Anda mampu, dan jangan tunda esok hari. Bergegas, segera, 2 hal. Ingat, Anda ingin jadi apa? Anak santri jadi orang alim, mulailah saat ini. Mulailah belajar, jangan nunggu esok hari. Dan mulailah mengajari yang lainnya, beri contoh yang baik. Saat ini juga, jangan nunggu esok hari. Baik, kita baca lagi hikmahnya. Ribuan kilo jarak yang kita tempuh dimulai dari satu demi satu langkah yang pasti. Dan seorang tidak akan sampai puncak kecuali telah dengan pasti menginjakkan kakinya di lereng gunung terendah. Maka dari itu, untuk sampai kepada Allah, kalau sampai kepada Allah dengan kebaikan itu. Untuk sampai kepada Allah dengan ibadah. Kebaikan bisa ibadah badan, ibadah maliyah dengan mal, ibadah dengan akal, pikiran. Maka dari itu untuk sampai kepada Allah kita juga harus memulainya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu dengan pasti dan tanpa henti. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan kita untuk berbuat baik. Menggolongkan kita dengan orang-orang baik yang dicintai oleh Allah. Mulia di dunia dan mulia di akhirat kelak. Di surga bersama baginda Nabi. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua. Allah menjaga anak-anak kita, santri-santri kita Allah semua. Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita, suami istri yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah melapangkan rezeki kita semua dengan rezeki yang halal penuh berkah. Kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Panjang umur semuanya, sehat afiat semuanya, sehat afiat, panjang umur dalam taat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon selalu wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan jangan lewatkan esok hari kami akan kembali hadir bersama Anda di dalam program spesial Munajat Pergantian Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat live di Al-Bahjah TV dan Radioku Network tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihi al-qawim.